always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Mita Indah Safitri, dan ada satu rekan saya yaitu Siti Maisyarah. Sebagian orang mengetahui tentang letak Pulau Madura, tetapi kebanyakan orang juga belum mengetahui tentang letak Pulau Madura itu ada di mana. Meskipun demikian, mereka mengetahui Pulau Madura karena kekhasannya sebagai pulau garam. Madura juga terkenal memiliki keuletan dalam menjalankan bisnisnya dan memiliki kebiasaan kebudayaan yang berbeda dengan suku yang lainnya yang berkembang hingga saat ini, yaitu kebiasaan kebudayaan kerapan sapi. Madura juga terkenal memiliki usaha yang terkenal di mana-mana, yaitu sebagai penjual soto Madura, sate Madura, dan jamu ramuan khas Madura. Meskipun pekerjaan orang Madura hanya sebatas sebagai penjual sate, penjual soto, sebagai nelayan, sebagai petani, dan usaha informal lainnya, tetapi orang Madura terkenal sebagai masyarakat yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, memiliki perhiasan emas yang berkilauan, dan bisa pergi haji. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam menjalankan sebuah bisnis, masyarakat Madura menggunakan sebuah etika dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai etika berbisnis masyarakat Madura. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Indonesia yang padat akan penduduk, tanpa dipungkiri mereka memiliki suatu keyakinan yang bermayoritas menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain memeluk agama Islam. Di dalam suatu ilustri mengenai kajian penting dalam Islam adalah persoalan tentang etika bisnis. Suatu pengertian mengenai etika bisnis berhubungan dengan adanya kaidah atau serangkaian prinsip yang dapat mengatur tingkah laku kehidupan manusia di dunia. Ilmu tersebut terbagi menjadi dua bagian yang saling memiliki keterkaitan atau hubungan, di mana etika merupakan serangkaian bagian dari ilmu filsafah yang mengkaji dan membahas secara kritis dan rasional mengenai norma, nilai, dan adanya normalitas. Sehingga dengan adanya penjabaran ilustri kali ini bisa diambil kesimpulan bahwa etika bukanlah moral. Keduanya memiliki sisi perbedaan antara satu dengan lainnya, di mana dalam pembahasan mengenai norma terkaitan dengan suatu unsur penilaian baik dan buruknya akan adanya suatu hal, sedangkan etika lebih menjolok kepada pengertian tentang secara kritis dan teoritis untuk menjelaskan suatu hal secara rasional, mengapa hal itu bisa bernilai baik atau buruk. Perbedaan pengertian dan pengaplikasian tentang norma dan etika bisa kita realisasikan dengan mudah dan tepat, sehingga sebagai ilmu tentang pengaplikasian atau realisasi secara mudah, kita dapat mencontohkan dari hal keduanya. Mengambil hal memiliki orang lain merupakan suatu hal yang bernilai buruk. Hal ini bisa kita kategorikan ke dalam tatanan moral, sedangkan dalam kajian secara rasional dan kritis, mengapa pengambilan hal milik orang lain itu bernilai sebagai hal yang buruk terhadap alasan pikirannya yang merupakan suatu pengertian dari etika. Dengan adanya ilustri penjelasan mengenai etika, maka pembahasan yang menarik dalam menghadapi era globalisasi saat ini adalah etika bisnis. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip etika bisnis. Apa itu prinsip-prinsip etika bisnis? Di dalam Al-Quran dijelaskan, pertama, melarang suatu bisnis dengan suatu proses kebatilan. Quran Surah
4 ayat 29. Suatu bisnis yang dijalankan dengan sebuah perusahaan menggunakan dasar kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, akan terjalin hubungan kerjasama yang sehat. Dalam hal ini terdapat etika Islam dan prakteknya dalam suatu mewujudkan bisnis. Etika tersebut di antaranya ialah unity, kesatuan. Dalam penjualan, pewujudan prakteknya untuk menjalankan sebuah bisnis tidak boleh menggunakan sistem diskriminasi terhadap pekerja, baik sebagai penjual, pembeli, serta kemitraan kerja yang lain juga. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita dituntut dan dipaksa untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggal setiap perbuatan yang melanggar suatu etika dan mendorong setiap individu untuk bersifat amanah. Karena semua kekayaan yang ada di dunia ini tidak lain dan bukan adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Yang kedua ialah equilibrium, keseimbangan. Dalam menjalankan nilai keseimbangan dalam praktek bisnis bisa mewujudkan dengan cara melakukan sebuah bisnis tidak menggunakan suatu kekurangan dalam hal takaran maupun timbangan dalam memperoleh sebuah hasil. Di samping itu juga perlu menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar secara normal. Tidak boleh adanya unsur penipuan dan kekurangan maupun penetapan harga yang paling tinggi. Selanjutnya atau yang ketiga ialah free will, kebebasan berkehendak. Kebebasan maksudnya adalah bebas memilih atau bertindak berdasarkan dengan etika. Kebebasan berkehendak dalam bisnis bisa kita jalankan melalui bekerjasama yang sehat, tidak ada unsur persaingan antara menjatuhkan salah satu pihak bahkan sampai mematikan usaha orang lain. Bisa saja kita melakukan sebuah persaingan, tapi dalam kategori persaingan yang sehat untuk berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Selanjutnya ialah responsibility atau tanggung jawab. Mengaplikasikan tanggung jawab, bisnis dalam Islam bisa kita lakukan dengan pembayaran upah pada pekerja sesuai dengan UMR. Dalam kerjasama dilarang untuk melaksanakan suatu usaha yang bersifat gharar, sistem ijon yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ialah yang terakhir ialah benevolence atau kebenaran. Kebenaran dalam suatu bisnis harus dilakukan dengan menerapkan adanya sikap kejujuran dan melakukan suatu hal kebajikan. Dalam cara mengaplikasikannya ke dalam suatu bisnis, kita bisa lakukan dengan memberikan suatu sedekah kepada orang yang membutuhkan atas rezeki yang kita hasilkan. Selain itu juga, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan seperti memberikan kelonggaran waktu bagi pihak yang berhutang atau memotong beban utangnya dan menerima barang yang telah dibeli apabila ada kecacatan. Hal yang terpenting, kita harus melakukan semua bisnis dengan kejujuran dalam setiap transaksinya. Selanjutnya ialah kehidupan masyarakat Madura. Keberagaman suku, budaya, dan ras sangat mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat pada umumnya. Begitu pula dengan keberagaman yang ada di Pulau Jawa, salah satunya adalah masyarakat Madura. Kebanyakan dari orang-orang menganggap bahwa suku Madura terkenal dengan keunikannya. Orang Madura memiliki kepribadian yang menjadikan mereka unik adalah gaya bicara mereka yang suka ceplas-ceplos, keras kepala, memiliki jiwa yang cuek, tapi pemberanian dan sangat kental dalam bidang keagamaan. Kebanyakan masyarakat Madura dalam segi pendidikan tidaklah tinggi seperti masyarakat di kota Surabaya yang terkenal dengan pendidikan tingginya. Namun tidak bisa menjadi sebuah patokan pendidikan bagi masyarakat Madura karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Mereka juga memiliki ilmu tentang manajer keuangan yang handal yang tidak kalah dengan manajer keuangan pada perusahaan yang bonafit. Masyarakat Madura juga menerapkan suatu kebiasaan yang baik mengenai hubungan komunikasi dengan orang lain maupun berbicara dengan orang lain
dengan orang lain yang baik. Etika berbicara dengan orang tua dituntut untuk berbicara sikap yang sopan. Hal itu dapat dipaparkan melalui tingkatan bahasa yang ada dalam bahasa Madura untuk membedakan pada siapa kita berbicara. Pertama yaitu bahasa enjak, yang berarti iya. Bahasa yang dikategorikan kasar. Kedua, engki punten memiliki arti yang tidak kasar maupun halus, jadi berada pada tengah-tengah. Ketiga, engki punten berarti bahasa yang halus. Masyarakat Madura juga kental mengenai tata krama dalam berbicara dengan orang lain. Dan yang paling utama, bicara sama orang tua. Anak-anak dari keturunan Madura dibiasakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan sopan terhadap orang lain yang lebih tua darinya. Hal ini diterapkan dengan maksud agar kedepannya anak-anak Madura yang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran itu dapat menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam hidupnya dan bisa dihargai oleh orang lain karena kesantunannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berbisnis masyarakat Madura. Setiap orang yang bekerja atau memulai sebuah usaha tidak luput yang namanya etika berbisnis, karena mereka beranggapan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis dengan menggunakan etika, maka usahanya tersebut kedepannya akan lebih sukses dan berjaya. Masyarakat Madura menganggap bahwa kerja atau berbisnis adalah sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan dan dimenangkan. Karena untuk melakukan suatu perubahan perlu yang namanya suatu kerja keras. Yang dulunya hidupnya susah, maka sekarang bekerja keras agar hidupnya lebih mudah. Mereka juga berpendapat bahwa bekerja keras merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Etika bisnis masyarakat Madura yang dijalankan adalah memiliki ciri keuletannya dalam berbisnis ataupun bekerja. Mereka menjalankan bisnisnya dengan ketekunan tanpa mengenal lelah dan letih di sepanjang harinya. Mereka berangkat bekerja dan memulai bisnisnya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bahkan ada yang sampai larut malam. Dalam bisnisnya mereka juga menerapkan sifat hemat, di mana bagi mereka hemat adalah hal yang amat sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Sifat hemat tersebut bisa kita lihat dari cara mereka memaksimalkan waktu luang untuk tetap produktif menjalankan suatu pekerjaannya dan menabungkan segala uang yang mereka dapatkan untuk kebutuhan kedepannya. Hal yang paling penting yang dijalankan oleh orang Madura dalam etika bisnisnya adalah berkaitan erat dengan nilai religiusitas. Mereka selalu mensyukuri setiap kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mereka beranggapan bahwa bekerja atau berbisnis sama saja melakukan suatu ibadah. Dengan kita melakukan sebuah perjuangan dalam bekerja ataupun menjalankan bisnis, sama saja kita menjalankan suatu ibadah. Jadi antara ibadah dan bisnis harus dijalankan secara selaras, karena keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan orang Madura dengan suku yang lainnya dalam memulai suatu bisnis agar bisnisnya itu lebih maju dan cepat meroket. Yang pertama yaitu saat memulai bisnis. Orang lain jika ingin melakukan sebuah bisnis, maka mereka memerlukan modal yang besar dan alat yang canggih dalam memulai usahanya. Jika tidak demikian, maka mereka merasa malas untuk memulai usaha. Tetapi kalau orang Madura, mereka tidak memikirkan tentang modal yang besar ataupun alat yang canggih. Mereka menggunakan alat seadanya dan modal seadanya saja. Kita ambil satu contoh sebagai seorang pedagang sate. Mereka memerlukan 1 kilo daging, diiris tipis-tipis dan ditusuk menggunakan lidi. Kemudian menggunakan alat nampan kayu untuk wadahnya. Jadilah sebuah sate yang bisa diperdagangkan untuk orang sekampung. Mungkin sekarang bisa diperdagangkan 1 kilo, tetapi hari-hari berikutnya akan menjadi naik dan naik seterusnya. Yang kedua dalam memilih bumbu masakan. Kalau orang lain memilih bumbu masakan itu menggunakan atau memilih bumbu masakan yang bermerek dan harganya mahal, tetapi kalau orang Madura tidak demikian. Mereka memilih bumbu masakan yang aman untuk dikonsumsi dan rasanya enak. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu saat berbisnis sebagai penjual. Orang lain mungkin
dalam memperjualbelikan barang dagangan untuk saat ini tidak laku, maka mereka beranggapan bahwa besok akan laku. Selanjutnya mereka akan pulang untuk beristirahat. Tetapi kalau orang Madura, jika barang dagangannya sekarang itu tidak habis, mereka akan bekerja keras bagaimana caranya barang dagangannya itu bisa laku hari ini, sehingga besok mereka menjual barang dagangan dengan barang dagangan yang baru. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapatan yang diperoleh. Orang lain jika memiliki penghasilan yang lebih cenderung digunakan untuk bersenang-senang, seperti digunakan untuk rekreasi, berpesta pora, untuk membeli barang-barang yang mewah, makan makanan yang enak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang Madura jika memiliki penghasilan yang tinggi, mereka akan menabungkan untuk membeli sapi dan untuk membeli perhiasan. Jika sapinya sudah beranak banyak dan perhiasan sudah terkumpul banyak, maka mereka akan menjualnya untuk membangun sebuah rumah. Jika rumahnya sudah jadi, maka mereka menabungkan uangnya lagi untuk membeli aset-aset yang lain seperti membeli mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hasil akhir dari bisnis yang dijalankan. Orang lain jika sudah bekerja sangat lama tetapi mereka itu tidak memiliki rumah, masih kebanyakan yang ngontrak. Mereka lebih senang menggunakan uangnya untuk bersenang-senang, membeli barang yang bagus, membeli pakaian yang bagus yang ngetren pada zamannya, membeli makanan-makanan yang enak, sehingga pada hasil akhir mereka tidak memiliki uang untuk membeli rumah atau aset yang lainnya. Tetapi kalau orang Madura sudah bekerja lama, mereka pasti memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Untuk saat ini mereka hanya perlu untuk berhaji dan membeli perhiasan terbaik dan pakaian terbaik. Itulah perbedaan antara orang Madura dengan suku yang lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Menabungkan untuk membeli sapi dan untuk membeli perhiasan. Jika sapinya sudah beranak banyak dan perhiasan sudah terkumpul banyak, maka mereka akan menjualnya untuk membangun sebuah rumah. Jika rumahnya sudah jadi, maka mereka menabungkan uangnya lagi untuk membeli aset-aset yang lain seperti membeli mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hasil akhir dari bisnis yang dijalankan. Orang lain jika sudah bekerja sangat lama tetapi mereka itu tidak memiliki rumah, masih kebanyakan yang ngontrak. Mereka lebih senang menggunakan uangnya untuk bersenang-senang, membeli barang yang bagus, membeli pakaian yang bagus yang ngetren pada zamannya, membeli makanan-makanan yang enak, sehingga pada hasil akhir mereka tidak memiliki uang untuk membeli rumah atau aset yang lainnya. Tetapi kalau orang Madura sudah bekerja lama, mereka pasti memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Untuk saat ini mereka hanya perlu untuk berhaji dan membeli perhiasan terbaik dan pakaian terbaik. Itulah perbedaan antara orang Madura dengan suku yang lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya yang terakhir adalah penerapan etika bisnis Islam masyarakat Madura. Masyarakat Madura telah menerapkan etika berbisnis sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu kerja kerasnya dalam berusaha tanpa mengenal rasa lelah, dan mereka rela merantau ke negeri orang lain demi mewujudkan kerja kerasnya tersebut untuk mengembangkan sebuah bisnis yang mereka jalani. Selain itu, etika yang bersifat Islami dapat diwujudkan dari sifat mereka yang mencerminkan sifat adil, jujur, amanah, ramah tamah, serta tidak menggunakan unsur riba dalam menjalankan bisnisnya yang dapat merugikan salah satu pihak dari mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai etika berbisnis masyarakat Madura. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.